Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Jalan nasional ruas Bukit Tinggi Payakumbuh rusak. Banyak pengendara terjatuh. Pengendara menangis karena motornya akan ditahan polisi. Terowongan bekas penjajah Belanda masih kokoh hingga saat ini dan cocok untuk objek wisata sejarah. Beginilah kondisi jalan nasional di kawasan Ampe Angke, Kabupaten Agam. Jalan nasional ruas Bukit Tinggi Payakumbuh ini rusak dan terdapat puluhan lubang menganga. Tidak jarang pengendara jatuh akibat jalan yang tidak rata. Seperti yang terlihat di kilometer 5 di daerah Batang Ayakati, puluhan lubang menganga di pinggir jalan. Pemandangan yang tidak sedap dilihat itu bertambah parah dengan banyaknya sampah yang dibuang warga dan menumpuk di pinggir jalan. Warga terpaksa menutup lubang dengan peti kayu dan bendera dari karung beras bekas. Upaya itu dilakukan sebagai peringatan bagi pengendara untuk berhati-hati karena hampir setiap hari terjadi kecelakaan. Sekitar 3 bulanan lah. Kita cuma bangkit hari Kamis malam, Jumat pagi. Ibu tuh, marah tuh kan ya kan. Yang malam tuh pak dari situ tetap kan buat disko. Itu yang hari Sabtu anak pulang sekolah. Takapanglah di labuan sekolah. Yang supaya orang mendakan selamatnya dan penumpangnya di bawah itu. Salah satu korban kecelakaan dirawat di rumah sakit karena patah kaki. Peristiwa yang dialami Ostina terjadi Jumat pekan silam. Kakak korban menuturkan, adiknya tidak melihat lubang karena tertutup air saat melintasinya dari Bukit Tinggi menuju Kabupaten 50 Kota. Waktu itu hari hujan, jadi tidak nampak jalan melubang di kampung. Jadi adik telanjak, adik keduduk turun dari jok onda tu. Jadi kita kecil gas itu, aku onda lagi ke kita, terlantak di pada itu. Kondisi adik tu tumpuik di onda. Anak awak alhamdulillah lebih duduk capek kaki patah nak lawan dia untuk berubah deh hari dia malam dia habis maghrib hari hujan. Warga menuntut pemerintah untuk segera memperbaiki jalan tersebut agar korban tak bertambah. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Emak-emak warga Korong Tanjung, Bali, Nagari Larenan Panjang Selatan, Kecamatan Tujokoto, Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman ini tengah meluapkan kekecewaannya. Mereka berkumpul untuk saling menceritakan keluh kesahnya, kesulitan mendapatkan air bersih. Kekecewaan mereka disebabkan oleh proyek penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, atau yang lebih dikenal PAMSIMAS, yang sudah selesai dibangun sejak 3 tahun lalu hingga kini belum pernah mengalirkan air. Warga yang menggantungkan harapan pada proyek tersebut belum menikmati airnya. Padahal, instalasi pipa salurannya sudah sampai ke rumah-rumah, lengkap dengan meterannya. Namun hingga kini, tak setetes pun air yang mengalir dari kerannya. Akibat kesulitan air bersih ini, warga terpaksa mengandalkan air hujan untuk keperluan sehari-hari. Tidak salah kita. Sudah 3 tahun belakang sudah ada lapor masuk air ya Pak. Sudah 3 tahun baru kini sudah ada pipanya PAMSIMAS
Sampai sekarang tidak ada keluar air. Proyek Pamsimos ini rencananya untuk mengaliri air ke 100 kepala keluarga di Kampung Dama Tanjung Balik. Menurut Wali Nagari Larenan Panjang Selatan, pengerjaan proyek ini diduga tidak sesuai dengan perencanaan serta kurangnya pengawasan dari pemerintah. Hidup pernah ketujuh coba Pak, 1 hari aja Pak. 3 rumah pun yang dialiri air tuh Pak. Kalau rencananya kan saya mengumpul kakak tuh ada 100 kakak Pak. Tapi cuma ada 3 yang bisa dialirin dulu Pak. Tapi cuma 1 hari juga Pak. Itu sampai sekarang airnya hidup nggak, Bu? Nggak ada hidup Pak, nggak ada hidup. Kami menangis rasanya Pak. Tentang Pamsimas yang ada di Korong Kampung Dama Tanjung Bali, memang salah satu program yang kami rencanakan untuk diusulkan dalam kegiatan pemerintah kabupaten, dan dalam pelaksanaan juga dilaksanakan oleh masyarakat setempat, dan pengawasan inilah salah satunya kurangnya dari pihak terkait, sehingganya dalam pelaksanaan, pelaporan, dan hasil dari pekerjaan itu tidak maksimal, sehingganya dilaksanakan penyerahan. Setelah dilaksanakan penyerahan, air ini tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Proyek yang menghabiskan anggaran dana nagari dan dana dari Kementerian PUPR sebesar ratusan juta rupiah ini kini hanya ditumbuhi semak-semak, tak ada yang mengurus apalagi merawat. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sedang meningkatkan kapasitas jalan kereta api di 3 jalur yang sudah dimulai sejak tahun lalu. Jalur itu adalah jalur Padang Pariaman, tepatnya di Naras, Pariaman, menuju Sungai Limau, Padang Pariaman. Kemudian pada tahun depan akan ditingkatkan jalan kereta api pada jalur Padang Bukit Putus, Paulimo. Terakhir jalur Pulau Aya menuju Muaro Padang. Hal tersebut terungkap pada pemaparan Sekretaris Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di areal Stasiun Kereta Api Bandara Internasional Minangkabau di Padang Pariaman. Menurut Sekretaris Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, peningkatan 3 jalur kereta api tersebut merupakan bagian dari reaktivasi jalur kereta api. Jalur kereta api di Sumatera Barat memiliki panjang rel 300 km. Saat ini, yang sudah terpakai baru mencapai 93 km, dan semuanya sudah masuk dalam program strategis nasional. Tadi ada 3 titik ya. 1, kita ingin melanjutkan nanti pembangunan dari Nare atau Naras ke Sungai Limau, dan juga ada pembangunan dari stasiun Padang sampai ke Paulimo atau Paulimo. Dan yang ketiga tadi kita lanjutkan dari stasiun Pulau Aya sampai ke Muaro. Peningkatan jalur ini diiringi dengan peningkatan keselamatan, khususnya di perlintasan sebidang, agar tidak lagi terjadi kecelakaan kereta api dengan pengendara. Pemprov Sumatera Barat mendukung penuh reaktivasi jalur kereta api dan akan membantu mensosialisasikan kepada warga masyarakat yang memakai lahan jalur kereta api untuk menyerahkan kembali kepada Balai Perkeretaapian. Ya kan, by law by regulation sebenarnya tanah itu 12 meter Pak ya. Kiri kanan itu by law by regulation adalah milik negara kalau ada jalur kereta di sana. Ya, ditertibkan perlahan tentunya dengan sosialisasi ke masyarakat sebelumnya. Selain untuk kepentingan angkutan barang dan orang, jalur-jalur tersebut juga sebagai bagian dari upaya mendukung pariwisata di Sumatera Barat. Pembiayaan reaktivasi jalur kereta api tersebut didanai dari Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN dan sisanya dari APBN. Laude Jardioanse melaporkan dari Padang Pariaman. Di tengah musim durian, di Barung-Barung Balantai, Kecamatan Koto Sabaleh, Tarusan, Pesisir Selatan, para petani durian justru mengeluhkan harga yang masih belum sesuai harapan. Pedagang pengumpul hanya menghargai sebuah durian dengan nilai Rp10.000 dan maksimal Rp15.000, tergantung ukuran. Padahal untuk memanen durian tersebut, petani harus mendaki bukit dan membawa bekal makanan berhari-hari untuk tidur di kebun durian yang rata-rata berada di perbukitan. Mereka bermalam dan menunggu durian tersebut hingga jatuh ke tanah
dan dikumpulkan satu persatu hingga akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah keranjang yang diberi nama rogak durian. Rogak tersebut bisa diisi dengan 20 buah durian. Untuk membawa durian dengan rogak juga harus berhati-hati. Tidak semua orang bisa membawanya di tengah jalan yang mendaki dan menurun, serta terjal dan kadang berlumpur di sekitar perbukitan di barung-barung balantai. Kecil lah udah ditungguin sampai sekarang. Sampai menerima hasil kayak sekarang ini. Dari semalam paling 70-an paling banyaknya kan. Kalau lihat buahnya itu. Nah, kalau buahnya lebat ada 70, tercapai sampai 100. Karena sulitnya medan yang ditempuh, para petani menginginkan harga durian yang sesuai dengan keinginan mereka dan tidak dimonopoli oleh pedagang pengumpul. Para petani berharap duriannya bisa mencapai harga Rp25.000 per buah. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.